Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tobi Jaladara dengan NPM 202010008P. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu jurnal turbin uap yang sudah saya download dan sudah saya pelajari. Mari langsung saja kita ke materinya. Oke, di sini sudah saya tampilkan jurnal yang sudah saya download dan sudah saya pelajari, berjudul tentang Rancang Bangun Turbin Uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA kapasitas 1,45 kW di lingkungan kampus Unsika. Di sini jurnal ini disusun oleh Rais Darmawan Marno Nazmuddin Fauzi dari Program Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, sebelum kita membaca lebih lanjut tentang isi jurnal ini, terlebih dahulu kita akan membaca tentang abstrak dari jurnal ini, yaitu tentang sampah merupakan salah satu permasalahan perkotaan terutama untuk di kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali di Karawang itu sendiri. Dan ini merupakan tantangan bagi setiap kota untuk mengelola sampah ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Karawang mencatat populasi sampah mencapai 900 ton per harinya. Untuk itu, pada penelitian ini akan dilakukan perancangan PLTSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah, sebagai salah satu solusi pemanfaatan sampah. Pada penelitian ini akan merancangkan turbin uap jenis impuls sebagai salah satu komponen PLTSA dengan diameter turbin 40 cm. Dari hasil pengujian alat PLTSA, putaran operasional turbin uap yang digunakan 1500 rpm dengan tekanan 5 bar yang menghasilkan daya output 1,45 kW dan daya internalnya yaitu 1337 kW yang tersambung pada alternator dan menghasilkan listrik sebesar 26 volt tanpa beban serta 12,6 volt ketika dihubungkan ke ECU. Efisiensi yang terdapat pada turbin uap 49,6% dan efisiensi internal relatif turbin uap sebesar 70%. Kita akan langsung ke pengertian dari turbin uap itu sendiri. Turbin uap sebagai salah satu mesin konversi energi merupakan salah satu alternatif yang baik karena dapat mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik pada poros turbin. Sebelum dikonversikan menjadi energi mekanik, energi potensial uap terlebih dahulu dikonversikan menjadi energi kinetik dalam nozzle atau pada turbin impuls dan sudu-sudu gerak pada turbin reaksi. Energi mekanis yang dihasilkan dalam bentuk putaran turbin poros dapat secara langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Untuk menghasilkan energi listrik, mekanisme yang digerakkan dalam hal ini adalah poros generator. Pada generator, energi mekanik yang diteruskan pada poros akan diubah menjadi energi listrik. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik terjadi pada pipa input atau nozzle. Sedangkan perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik terjadi pada sudu geraknya. Energi mekanis yang terjadi berupa putaran poros turbin. Untuk selanjutnya, putaran poros ini digunakan untuk menggerakkan atau memutar bebannya, yaitu generator listrik, pompa, kompresor, baling-baling, ataupun mesin lainnya. Pada proses ini, turbin uap atau steam turbine memiliki fungsi yang sangat vital. Turbin uap menghasilkan energi mekanis yang dihasilkan dari uap bertekanan tinggi. Jika terjadi kebocoran, akan memperlambat geraknya sehingga menyebabkan daya yang dihasilkan tidak maksimal dan akan merusak lingkungan sekitarnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan ada sebuah gambar tentang turbin uap model PLTSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Berikutnya kita akan menuju ke metode. Di sini ada beberapa diagram. Nah, di sini bisa dilihat dari diagram yaitu kita memulainya terlebih dahulu, terus kita mengidentifikasi rancangan turbin uap terdiri dari blade sebagai penggerak utama yang diputarkan oleh uap panas, nozzle sebagai media mengalirkan uap dari boiler menuju turbin, poros turbin sebagai transmisi daya dari blade menuju generator,
casing sebagai penutup turbin agar tidak mengalami kebocoran uap keluar lingkungan. Pada turbin uap terdapat katup ataupun keran yang berfungsi sebagai pengatur aliran uap yang diinginkan agar uap yang keluar efektif. Dan di sini harus ada pengumpulan data. Pengumpulan data pengujian turbin uap pada PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah meliputi tentang kecepatan uap mengalir dari nozzle, tekanan pressure gig pada boiler, temperatur uap, voltase dan ampere yang dihasilkan, alternator RPM yang dihasilkan. Dan tidak lupa juga harus ada perhitungan segitiga kecepatan turbin, yaitu uap dengan kecepatan absolut C1 keluar dari nozzle, kemudian masuk barisan sudu gerak dengan sudut I1. Kecepatan uap yang masuk sudu gerak tersebut akan berubah arah dan besarnya karena roda berputar dengan kecepatan tangensial atau U. Kecepatan uap tersebut dinamakan dengan kecepatan relatif uap masuk sudu gerak, ditunjukkan pada gambar titik 3. Nah, di sini adalah gambarnya dari yang ditunjukkan tadi, sudu gerak dari turbin uap pembangkit listrik tenaga sampah. Dan di sini adalah perhitungannya, yaitu seberapa banyak sampah yang akan kita olah menjadi energi listrik, dan di sini sudah terdapat rumus-rumusnya. Langsung saja kita ke kerugian energi pada turbin uap. Kerugian pada turbin uap merupakan pertambahan energi kalor yang dibutuhkan untuk melakukan kerja mekanis pada kondisi aktual dibandingkan dengan teoritis, yang prosesnya ekspansinya terjadi sesuai dengan proses adiabatik. Diagram molir yang ditunjukkan pada gambar 4, nah ini yaitu diagram molirnya, digunakan untuk menganalisis proses penurunan kalor atau Kj per Kg yang terdiri dari entalpi uap yang masuk menuju turbin yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis atau HO, dan entalpi uap keluar yang dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan kembali menjadi fase cair atau H1T. Nah, di sini adalah rumus untuk mencari penurunan kalor yang dihasilkan dari PLTSA. Lanjut kita ke efisiensi turbin uap. Efisiensi turbin uap dapat dicari dengan menggunakan perbandingan antara kerja mekanis yang dihasilkan turbin dengan kerja teoritis uap pada roda turbin, di mana kerja ini dalam persatuan waktu, sehingga dapat dibuat rumus efisiensi sebagai berikut. Nah, di sini terdapat rumus untuk mencari efisiensi turbin uap dari PLTSA. PLTSA yaitu rancangan blok diagram sistem pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, terdiri dari pembakaran sampah heterogen sehingga menghasilkan energi listrik pada generator DC. Oke, berikutnya kita lanjut ke pembahasan, yaitu dari hasil diagram yang ditunjukkan pada gambar 11, terdapat temperatur input maksimum sebesar 165,9 derajat Celcius dengan tekanan 7,1 bar, dan temperatur input minimum sebesar 30 derajat Celcius dengan tidak adanya tekanan. Sedangkan temperatur output maksimum sebesar 99,1 derajat Celcius dengan tekanan 0,35 bar, dan temperatur output sebesar 27 derajat Celcius dengan tidak adanya tekanan. Maka tekanan input yang beroperasional sebesar 150 derajat Celcius dengan tekanan 5 bar agar turbin bisa berputar secara kontinu. Dari hasil diagram yang ditunjukkan pada gambar 12, terdapat kecepatan maksimum turbin uap tanpa beban generator sebesar 18.765 rpm. Apabila dengan beban generator diporoskan, didapatkan kecepatan maksimum yaitu 3.134 rpm dengan tekanan 7,1 bar. Sedangkan tekanan minimum turbin tanpa beban sebesar 312 rpm. Apabila
dengan beban generator diporoskan didapat kecepatan maksimum 40,7 rpm dengan tekanan 1 bar, maka kecepatan operasional turbin sebesar 1500 rpm dengan tekanan 5 bar agar turbin bisa berputar secara kontinu. Nah, di sini adalah grafik dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini adalah grafik pengujian tekanan terhadap kuat arus pada beban lampu. Nah, di sini adalah grafik tadi adalah grafik dari gambar 12, yaitu grafik pengujian tekanan terhadap kuat arus pada beban. Ke penutup yaitu perancangan dan penelitian PLTSA membutuhkan komponen pendukung dalam penelitian, di antaranya yaitu insenerator, boiler tipe pipa air, turbin uap satu tingkat jenis impuls, takometer dan indikator temperatur, pipa output dan kondensor, generator DC magnet permanen, multimeter, beberapa bohlam lampu untuk penerangan. Dari hasil perancangan turbin uap pada PLTSA yang dihasilkan dari bahan bakar sampah heterogeni sudah bekerja dengan baik yang mampu mensuplai energi listrik untuk didistribusikan ke lingkungan kampus Unsika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.